Jujur kamu, apa kamu bangga baju ini ada di ajang internasional yang konon dihadiri oleh 10 merek dari Indonesia dan ada satu ayam geprek ini. Sejak kapan ayam geprek ini masuk dalam ajang Paris Fashion Week? Kali ini saya ingin mengajak Anda membicarakan sesuatu yang agak lucu. Siap-siaplah Anda untuk mendiskusikan ini walaupun sudah mulai dibicarakan. Yang satu mengatakan ini kurang bermoral, kurang pantas. Tapi yang lain mengatakan ya inilah kreativitas. Kita berada di dalam sebuah era di mana terjadi revolusi supply. Bukan hanya permintaan yang sekarang mengalami gejolak, tetapi supply-nya ada di mana-mana. Dulu orang Indonesia itu jarang yang mau jadi wirausaha, tapi kali ini semua orang menjadi wirausaha dan semua orang menciptakan produk, terjadilah kompetisi gila-gilaan. Dan akhirnya memang kita harus berhadapan dengan orang-orang yang saling adu pintar, adu konsep. Jadi ceritanya begini, tiba-tiba ada dua orang yang mengangkat isu ini. Terima kasih kepada Wanda Hamidah, mantan politisi yang masih cantik sampai hari ini. Dan yang kedua adalah pebisnis parfum, Lucky Heng. Saya juga baru tahu nama ini, tetapi mari kita lihat apa yang terjadi. Yang pertama tentu saja adalah foto yang berasal dari sebuah Instagram yang mengatakan produknya sedang mengikuti sebuah ajang Paris Fashion Week. Dan di situ yang lebih menarik lagi adalah ada pakaian dari ayam geprek. Ini juga makanan yang saya sukai, tetapi kali ini di Paris Fashion Week ini tampil dengan busana tapi di belakangnya ada tulisan hot. Bayangan saya ini seperti tulisan yang ada di sebuah bungkus cabai. Tapi oke lah, selain hot juga ada crispy, tasty, and popular. Menarik, tapi kemudian dijelaskanlah oleh Wanda Hamidah. Dia tayangkan foto itu dan kemudian dia memberikan tulisan, jujur kamu, apa kamu bangga baju ini ada di ajang internasional? Ini ajang internasional Paris Fashion Week yang konon dihadiri oleh 10 merek dari Indonesia. Di antaranya ada 2 kosmetik, kemudian ada sejumlah busana dan ada satu ayam geprek ini. Menarik sekali, sejak kapan ayam geprek ini masuk dalam ajang Paris Fashion Week. Dan kemudian muncullah seorang pebisnis parfum namanya Lucky Heng. Terima kasih juga Lucky yang sudah memberikan komentar yang memancing untuk kita berpikir. Dia menulis begini, di official Paris Fashion Week hanya ada satu. Betul, memang hanya ada satu. Dan dia mengatakan yaitu yang diselenggarakan oleh sebuah badan resmi yang namanya dalam bahasa Prancis, dan kemudian jadwal officialnya juga hanya ada satu. Sisanya ada banyak media dan agensi yang memperjualbelikan slot tayang untuk memasukkan jadwal-jadwal palsu ke kalender asli. Dan mereka mengatasnamakan Paris Fashion Week seolah-olah legit. Menarik, karena memang pernah terjadi ada sebuah institusi yang kemudian heboh karena pernah menjanjikan untuk bisa masuk dan seolah-olah legit bayarnya 5.000 euro. Itu ada juga dan mungkin sampai sekarang masih ditawarkan melalui online. Dan kalau Anda mau ikut dalam seating arrangement yang ditentukan oleh panitia, barangkali di sini juga ada deal bisnis karena yang hadir di kegiatan ini bukan hanya para desainer, wartawan, dan para agensi atau influencer saja, tetapi juga adalah buyer. Tentu saja ini sangat menggiurkan bagi para pengusaha. Dan untuk itu Anda harus bayar 100.000 euro. Dan belakangan ternyata diketahui palsu. Kemudian dia mengatakan juga IG-nya hanya satu, yaitu @ParisFashionWeek. Namanya juga sudah fashion dalam tanda ketik. Brand non-fashion tidak pernah eligible masuk ke dalam Paris Fashion Week. Bukan Beauty Week atau Culinary Week. Jadi mungkin karena di situ ada geprek bensu dan ada juga sejumlah pemain yang bergerak di dalam bisnis kosmetik yang kemudian juga hadir dengan membawa sejumlah influencer terkenal yang kita kagumi. Jadi lagi-lagi mari kita lihat ini lucu-lucuan sajalah ya. Nah, semua ini kemudian menjadi perdebatan karena sebelumnya ada sebuah IG yang justru menjelaskan dari geprek bensu. Dia mengatakan begini,
Hai guys, ini Yayam ini adalah adminnya. Admin mau update hari kedua nih selama di Paris dalam Bensu Pedaskan Paris. Menarik ya, hashtagnya Bensu Pedaskan Paris. Dia mengatakan admin ini owner kesayangan Yayam, owner kesayangan si admin ini. Seru banget nih Jordi Onsu lagi mempersiapkan acara Paris Fashion Week 2022, ikutan meeting bareng tim Paris Fashion Week dan model, belanja kebutuhan untuk buka booth di Paris Fashion Week. Seru banget ya, katanya begitu. Jadi memang PR-nya, komunikasinya ini adalah Paris Fashion Week. Dan yang lebih menarik lagi adalah kehebohan ini cukup terasa di Paris. Bayangkan ada banyak sekali artis, influencer, bintang-bintang terkenal dari Indonesia, termasuk Ariel Noah, ada beberapa stand up comedian, ada influencer yang penting-penting yang followernya gila, banyak banget. Dan mereka memang cantik, keren, pandai, luar biasa dan berangkat ke sana. Dan tentu saja mereka datang ke sana bukan dibiayai oleh Paris Fashion Week, bukan karena undangan, tetapi dibawa oleh sponsor yang diantaranya adalah pengusaha kuliner, kemudian juga ada pengusaha yang bergerak di bidang kosmetik. Ke-10 brand lokal yang tampil di sana itu diorganize oleh sebuah lembaga yang namanya Gcraft yang bekerja sama dengan Kementerian Parekraf. Ini sudah kita baca bersama. Di sana dikatakan Paris Fashion Show at Paris Fashion Week. Jadi beritanya adalah Paris Fashion Show at Paris Fashion Week bersama dengan Paris Fashion Week 2022. Padahal yang terdaftar resmi dari Indonesia hanya ada 2, yaitu Jewel Rock dan Shensela. Memang untuk masuk dalam undangan resmi ini tidak mudah juga. Mereka tentu harus punya prestasi dan keduanya mungkin juga diundang untuk buka booth di sana dan tidak bisa semuanya. Nah, karena ada selentingan dari Wanda, Hamida dan Lucky Heng dan kemudian ramai di media massa, saya termasuk yang ditanya oleh wartawan. Saya berpikir ini namanya ambush marketing dan saudara juga bisa melakukannya. Jadi ada istilah dalam marketing namanya ambush marketing dan ini adalah istilah yang banyak digunakan dalam sport marketing. Jadi kalau saudara-saudara tidak bisa mendapatkan hak di dalam sponsor resmi, saudara bisa memainkannya secara kreatif. Apalagi hari ini sekarang persaingan begitu besar, kita harus adu pintar. Dan adu pintar itu adalah soal adu kreatif. Nanti barangkali Anda akan bisa melihat apakah ini masalah moral atau barangkali hanya persoalan kreativitas dan persaingan di antara kita saja. Berikutnya dikatakan acara ini merupakan off schedule berarti di luar dari Paris Fashion Week yang tidak terafiliasi dengan lembaga resmi pelaksana dari Paris Fashion Week ini. Namun diakomodir jadwalnya melalui www.fashionweekonline.com. Ternyata ini adalah majalah online. Dan satu lagi yaitu www.modemonline.com. Siapa ini? Ternyata lagi-lagi ini adalah juga media. Jadi bukan institusi resmi dari Paris Fashion Week. Jadi saya kasih aja perumpamaan, misalnya saja Anda sudah sepakat dan akan menikah dengan Irin, tetapi kemudian minta izinnya sama mamanya Teti. Mamanya Teti bingung, kamu mau menikah sama siapa? Sama Irin. Nah Irin bukan anak mama katanya. Kurang lebih begitulah ya, tapi mamanya bilang iya ya saya izinkan. Kali ini ada lucu juga ya, mamanya mengizinkan padahal itu bukan anaknya. Kemudian key opinion leader, jadi beberapa influencer itu dibawa oleh brand masing-masing. Ya saya kira jelas ya. Acara seperti ini diadakan setiap tahun dengan treatment yang sama, ya oke saja. Dan kemudian dikatakan ini agak sedikit paradoks. Dia mengatakan begini, kami sudah melakukan informasi penggunaan hashtag Paris Fashion Week diperbolehkan. Jadi mereka mengatakan boleh menggunakan hashtag Paris Fashion Week. Dan dalam menuliskan acara dengan during atau at Paris Fashion Week. Nah inilah yang disebut sebagai ambush marketing. Nanti Anda akan lebih jelas kalau melihat bagaimana Nike bertarung dengan Reebok, dengan Adidas, Coca-Cola dengan Pepsi Cola, Apple dengan Samsung. Ini juga menggunakan pendekatan mirip-mirip seperti ini yang disebut dengan ambush marketing. Barangkali nanti Anda bisa belajar ya. Oke, anyway, kira-kira seperti itu penjelasan dari Gcraft. Tapi mari kita bicara dulu tentang Paris Fashion Week sendiri yang merupakan salah satu dari 4 tempat fashion show menarik di dunia. Yang 3 lainnya adalah London, New York, dan Milan yang tampil belakangan. Jadi ajang fashion show ini sesungguhnya baru dimulai pada tahun 1860. Yang sebelumnya
hanya menunjukkan pakaian di manekin. Jadi benda mati itu ditaruh pakaian, kurang lebih seperti itu, dan tidak begitu menarik. Tahun 1860 Charles Frederick kemudian mencoba untuk mengganti manekin itu dengan menggunakan model di Paris. Barulah kemudian setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dilakukanlah kegiatan fashion show untuk keperluan publik. Di antaranya adalah Christian Dior melakukannya di Paris pada tahun 1947. Jadi Fashion Week berlangsung setelah Perang Dunia Kedua dengan menggunakan banyak model di 4 kota utama dunia. Paris, New York, London, dan tentu saja adalah Milan. Apa bedanya satu dengan yang lain? Paris itu menampilkan ajang-ajang busana yang bersifat luxurious dan desainer-desainer muda yang telah lulus dan melalui proses yang sangat selektif, dipilih dengan sangat selektif. Sedangkan di New York ini adalah kota dagang, jadi bersifat industrial fashion, menayangkan tentang tren yang bisa jadi acuan di berbagai negara. Jadi muncullah merek-merek atau produsen terkenal yang akan menyajikan tahun depan atau musim berikutnya ini akan modelnya seperti apa. London agak lain lagi karena mereka syarat dengan banyak sekali sekolah-sekolah desain. Jadi mereka menyediakan panggung untuk young designer dari prestigious school tentang desain. Sedangkan di Milan lain lagi, ini terutama adalah menampilkan commercial produk dari industri Italia. Jadi nama-nama Italia yang sudah sangat terkenal merupakan balance antara industri dan creativity. Nama-nama seperti Gucci, dan maafkan saya kalau saya salah menyebutnya ini, Versace, ada yang bilang Versace, ada yang bilang Versace. Saya tidak tahu yang mana yang benar karena saya bukanlah konsumen dari merek-merek seperti itu. Kemudian juga Prada, Roberto Cavalli, Armani, dan nama-nama Italia lainnya. Jadi saudara bisa mencari merek-merek dan karya-karya dari merek-merek terkenal desainer Italia. Kurang lebih begitulah di Milan. Cara mendaftarnya juga sekarang sangat mudah lewat email, tetapi mereka sangat selektif. Jadi untuk bisa tampil di sana, Anda harus bisa menunjukkan karya-karya Anda yang memang sudah masuk dalam kualifikasi mereka. Jadi tidak mengherankan kalau Wanda Hamidah dan Lucky Heng bertanya-tanya juga. Lagi-lagi ini adalah soal persepsi kita tentang bagaimana merek dibangun. Ini menarik sekali, mari kita bahas tentang apa yang terjadi dengan ambush marketing. Jadi ceritanya begini, kita sebagai konsumen mempunyai masa-masa di mana kita menyaksikan suatu event. Mata sebagian besar penonton di dunia ini tiba-tiba tertuju pada waktu tertentu. Katakanlah di Amerika itu adalah pertandingan bola basket NBA, di India itu adalah kriket, ada World Cup sepak bola, kemudian juga ada lagi pertandingan-pertandingan lainnya seperti Super Bowl dan tentu saja Olimpiade. Mari kita melihat apa yang terjadi dengan Olimpiade ketika mata miliaran manusia tertuju ke sana. Dulu Olimpiade itu biayanya kecil dan melibatkan banyak negara, semuanya urunan lah kurang lebih begitu. Sampai kemudian pada tahun 1970-an diketahui panitia penyelenggara yang kesenangan itu ternyata harus menderita besar sekali. Sampai terlibat hutang, mendekati bangkrut untuk membiayai Olimpiade. Tapi mereka mendapatkan popularitas dan tentu saja setelah itu mereka masih memiliki gedung-gedung olahraga yang bisa menjadi ajang untuk kedatangan turis. Saya termasuk orang yang pernah datang ke beberapa tempat yang pernah menjadi ajang Olimpiade yang sampai sekarang masih dibanggakan oleh negara-negara tertentu seperti di Kanada, Montreal, kemudian di Amerika Serikat, Atlanta, dan lain sebagainya. Nah, sampailah pada tahun 1970-an itu biaya untuk pelaksanaan Olimpiade menjadi sangat mahal. Presiden IOC pada tahun 1980 namanya Juan Antonio Samaran tiba-tiba menyadari, kita perlu dana yang sangat besar untuk tidak menjadi beban bagi panitia yang sudah harus bayar mahal, karena untuk bisa bidding Anda harus bayar jutaan dolar untuk menunjukkan keseriusan dari negara itu. Dan kalau sudah menang kemudian nanti harus mengajukan lagi dana lagi. Dan pelaksanaannya nilainya sudah miliaran dolar dan ada yang sampai 50 miliar dolar dan lain sebagainya. Jadi besar sekali negara itu harus mengeluarkan uang. Dan Juan Antonio Samaran kemudian come up dengan ide bagaimana kita mencari yang namanya sponsor resmi. Sebelum eranya Antonio Samaran, semua sponsor diperlakukan sama. Jadi Pepsi bisa sponsor Olimpiade, Coca-Cola juga bisa. Nike sponsor, kemudian Reebok, Adidas semuanya juga bisa. Jadi semua campur-campur, semua bisa ikut. Tapi Samaran kemudian merubah peta permainan dengan hanya memilih satu di antara pelaku usaha yang tengah bertarung. Jadi di antara brand-brand itu hanya dipilih satu yang boleh menggunakan nama sebagai sponsor resmi Olimpiade.
Terjadilah pada musim panas 1996, pemenangnya adalah Reebok, merek sepatu terkenal saat itu yang harus membayar $20 juta untuk memenangkan tender ini. Jadi Reebok lah yang berhak untuk dicantumkan di arena Olimpiade dan boleh beriklan dengan mengatakan sponsor resmi dari Olimpiade. Apa yang harus dilakukan oleh Nike yang tidak mau kalah? Nike yang tidak bisa menggunakan arena Olimpiade yang menjadi perhatian mata di seluruh dunia, kemudian berpikir keras. Apa yang dilakukan oleh Nike? Inilah ambush marketing ala Nike. Nike kemudian memborong semua billboard yang ada di kota pelaksanaan Olimpiade musim panas tahun 1996 ini, di mana Reebok menjadi sponsor resminya, yaitu di Atlanta. Jadi di Amerika Serikat, di kota Atlanta, billboard diborong oleh Nike. Jadi di dalam arena itu yang tidak boleh Nike masuk, tetapi di luar dia sudah book semuanya. Nah, selain itu kemudian dia mensponsori bintang Olimpiade yang sudah sangat terkenal. Di antaranya adalah Carl Lewis. Ini adalah pemenang medali emas Olimpiade yang sudah berlangsung sejak tahun 1984. Dan selain Lewis, Nike kemudian membuat sepatu untuk atlet lainnya, yaitu Michael Johnson. Johnson diketahui kemudian pada Olimpiade ini berhasil memecahkan rekor untuk 2 jenis lari sekaligus, untuk lari 200 meter dan 400 meter. Dan pada saat itulah dikenal sebagai atlet yang mempunyai sepatu yang khusus. Sepatu itu dengan logo yang dikenal dengan istilah whoosh dari Nike. Fotonya begitu populer dan kemudian mereka juga beriklan dengan menggunakan 2 bintang ini di luar area. Selain itu, untuk memperkuat image-nya, Nike juga membuat sebuah Nike Center di luar yang disebut Desa Olimpiade. Ada toko besar dan kemudian juga ada sebuah arena olahraga di mana publik bisa masuk dan ada semacam videotron dipasang di sana menggambarkan tentang inovasi yang tengah dilakukan di Nike. Tidak ada yang melarang karena ini tidak bisa dilarang selama ini dilakukan di luar arena Olimpiade dan tidak menyebut bahwa mereka adalah sponsor resmi dari Olimpiade. Kemudian apa yang terjadi? Nike kemudian berhasil membangun image bahwa sesungguhnya yang menjadi perhatian itu adalah Nike, bukan Reebok. Yang menarik sekali adalah pada saat survei dilakukan dan ternyata yang menarik perhatian, bintang-bintang iklan dari Nike justru muncul di halaman depan majalah-majalah terkenal dunia, termasuk di majalah Time. Di antaranya adalah Michael Johnson yang berhasil memperoleh 2 medali emas itu sebagai Golden Fit. Baiklah, kita lihat ambush marketing yang lainnya terulang kembali dalam Olimpiade musim panas tahun 2012 di kota London. London memang adalah kota yang kita kenal semua di Inggris yang menjadi tempat pelaksanaan Olimpiade musim panas 2012 ini. Tetapi selain sebagai kota di Inggris juga ada banyak sekali tempat lain yang juga bernama London. Di Jakarta juga ada School of Communication menggunakan nama London. Di berbagai kota juga ada gym namanya London Gym. Kemudian ada kota-kota kecil lain di dunia yang juga namanya juga London. Jadi bukan hanya London yang ada di Inggris sebagai tempat pelaksanaan Olimpiade musim panas. Prestasi Nike dalam melakukan ambush marketing yang sangat kreatif yang pernah terjadi di Atlanta kemudian diulangi dalam Olimpiade musim panas di London 2012. Berkat warisan dari samaran tadi kemudian didapat juga sponsor resmi. Kali ini sponsor resminya bukan Nike di London tetapi adalah Adidas. Kita ketahui Adidas juga sangat kreatif dan produknya juga sangat baik. Tetapi karena sponsor resminya adalah Adidas, Nike kemudian menggunakan budgetnya untuk menggunakan cara-cara yang sangat kreatif. Apa yang dilakukan? Dia membuat kampanye dengan tema Find Your Greatness. Kali ini dia menampilkan juga kata London. Jadi yang disebut dengan ambush marketing tidak lain adalah melakukan asosiasi dengan sponsor resmi. Jadi kalau sponsor resminya itu adalah Adidas, dia tidak bisa menyebut dirinya sebagai sponsor resmi. Dan Nike melakukan cara adalah membentuk persepsi. Jadi pertarungan itu adanya di dalam pikiran manusia, the battle for your mind. Dan setelah kegiatan ini berlangsung, kemudian publik melakukan studi. 37% dari responden mostly mengatakan bahwa sponsor resminya adalah Nike, bukannya Adidas. Hanya 24% yang mengatakan Adidas, yang ingat betul bahwa itu adalah sponsor resmi dari Olimpiade musim panas London. Seperti itulah yang terjadi. Kemudian kita melihat kasus lain supaya Anda bisa mempunyai gambaran. Dan selain Nike yang tentu saja sangat penting untuk memanfaatkan event-event sport,
ternyata juga dilakukan oleh produsen smartphone Samsung. Samsung memang terbilang belum cukup besar saat itu dibandingkan dengan Apple. Kali ini terjadi pada tahun 2011 dilakukan di Sydney. Pada saat itu Apple baru saja akan berencana meluncurkan iPhone 4S. Ini adalah sebuah iPhone yang pada saat itu masih baru, dan seminggu sebelum Apple meluncurkan iPhone 4S, Samsung kemudian menyewa sebuah toko kecil. Ini semacam pop-up store kecil sekali di samping Apple. Dia sewa khusus hanya untuk memanfaatkan situasi, melakukan ambush marketing seminggu sebelumnya. Dan apa yang dilakukan adalah Samsung meluncurkan Samsung Galaxy S2 dengan harga hanya $2 Australia. Bandingkan dengan iPhone 4S yang harganya $850 di Sydney pada saat diluncurkan. Dia mendahului dengan menikam dari belakang melalui ambush marketing di kota Sydney. Dan ambush marketing juga sering dilakukan oleh mereka yang memang musuh bebuyutan. Misalnya Coca-Cola dengan Pepsi. Pepsi ini memang agak bandel dibandingkan dengan Coca-Cola. Saya pernah melihat ada iklan, ada seorang anak kecil yang mempunyai koin, kemudian masukkan ke dalam mesin, vending machine, taruh koin sehingga kemudian dia membeli Coca-Cola. Kita pikir dia ini suka Coca-Cola. Tapi anak ini ternyata memang bukan cuma membeli satu, dia membeli satu lagi. Jadi ada 2 Coca-Cola. Artinya saya berpikir anak ini memang penggila Coca-Cola. Tapi apa yang terjadi kemudian dalam iklan buatan Pepsi ini, Coca-Cola itu ditaruh di bawah. Ternyata untuk tatakan kaki. Karena anak itu tidak cukup tinggi untuk memasukkan koin yang berada di atasnya, di paling atas. Memasukkan koin untuk mengambil minuman Pepsi. Begitulah cara Pepsi membuat ambush marketing lewat iklan. Kali ini ambush marketing dilakukan di Pakistan. Ketika itu terjadi World Cup dalam bidang kriket, olahraga kriket yang sangat populer di Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, mereka sering menjadi penonton kriket World Cup. Apa yang terjadi kemudian sponsor resminya adalah Coca-Cola. Temanya adalah World Cup Official Drink. Kemudian Coca-Cola melakukan campaign besar-besaran sebagai sponsor resmi. Tetapi dalam iklan yang Anda bisa lihat sini potongan singkatnya saya tunjukkan, Pepsi kemudian membuat iklan yang sangat lucu. Iklannya orang minum itu bukanlah karena official drink. Dan Pepsi ingin mengatakan nothing official about it. Jadi orang membeli itu bukan karena official, tapi karena mereka suka aja begitu. Bintang iklan yang digunakan oleh Pepsi adalah pemain yang sangat terkenal dalam kriket di Pakistan, yaitu Sachin Tendulkar dan Muhammad Azharuddin. Jadi ini adalah pemain dan kapten dari klub kriket yang sangat terkenal. Oke, itu adalah penjelasan dari ambush marketing. Jadi ambush marketing sekali lagi adalah pendekatan kreatif yang dilakukan oleh manusia ketika mereka tidak bisa masuk dalam event resmi. Kemudian mereka menelikung masuk ke dalam event yang tidak resmi. Seakan-akan mereka berada di dalam event resmi itu. Dengan pendekatan kreatif mengasosiasikan seperti yang dilakukan oleh Nike terhadap Adidas ataupun terhadap Reebok tadi. Atau Pepsi terhadap Coca-Cola. Jadi ini ada market leader dengan market challenger atau market followernya lah di bawahnya, dan challenger ini selalu ingin menantang dengan pendekatan-pendekatan yang sangat kreatif. Jadi apa yang bisa kita simpulkan terhadap perdebatan tentang Paris Fashion Week dari munculnya ayam geprek ya. Lagi-lagi ini adalah ajang fashion, bukan kuliner, bukan juga tentang kosmetik atau beauty dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita perlu waspada. Lagi-lagi kreativitas sangat dibutuhkan, dan untuk apa kita ribut-ribut soal ini? Lebih baik kita tingkatkan pengetahuan kita bahwa di era kompetisi seperti sekarang, ketika internet bisa menjelajahi otak kita, maka kita perlu cara yang sangat kreatif. Namun kalau Anda sudah kreatif dan Anda tidak tepat, ambush marketing itu bisa backfire. Seperti yang tengah terjadi kali ini bisa jadi juga backfire, bisa jadi pembicaraan, tapi juga bisa jadi hal yang negatif. Dalam era sosial media, kebenaran selalu akan menemukan pintunya. Jadi memang kita harus juga menjaga etika, jangan main-main dengan informasi. Kalau ini memang bukan Paris Fashion Week, ya gak usah lah kita klaim. Tapi kita bisa menggunakan cara yang lebih kreatif, yaitu ambush marketing. Stay relevant.